Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Tak lupa yang saya hormati Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Alim LCMA selaku dosen pembimbing Ulumul Quran. Sebelumnya perkenalkan, saya Salinur Fatimah Jamil. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 2 Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan presentasi yang telah ditugaskan kepada saya untuk tugas saya untuk melakukan presentasi ini sebagai persyaratan UAS. Baik, yang pertama di sini materi yang pertama yang akan dipresentasikan adalah kategori surah dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu ada beberapa kategori yang salah satunya adalah mutawalat, yaitu surah panjang. Surah ini diawali dengan kata-kata Hamim, atau Hawamim. Bisa juga disebut dengan keluarga Hamim. Nah, kategori surah ini ada tujuh surah di dalam kategori ini. Yang pertama ada surah Ghafir, Fussilat, Asy-Syu'ara, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, dan Al-Ahqaf. Nah, dari ketujuh tadi ada fadilahnya, yaitu Nabi SAW bersabda, surah yang diawali dengan Hamim itu ada 7 dalam Al-Quran, dan pintu neraka itu ada 7. Maka masing-masing dari 7 surah itu masing-masing datang untuk menutup pintu neraka sambil berdoa, ya Allah, janganlah Engkau masukkan orang yang beriman atau orang yang membacaku waktu di dunia. Nah, selain ada tadi keluarga Hamim, nah di sini juga ada Ar-Ra'd, yaitu surah yang diawali dengan Alif Lam Ra. Nah, surah ini ada 6 surah, yaitu ada Yunus, Hud, Ar-Ra'd, Yusuf, Ibrahim, dan Al-Hijr. Nah, kembali lagi kepada keluarga Hawamim, isi kandungan surah ini adalah yang pertama mentauhidkan Allah, pemandangan hari kiamat, pemandangan tentang hari kebangkitan, berkaitan dengan risalah, malaikat dan tugas-tugasnya, konsep wahyu sebagai landasan, dan kisah-kisah. Banyak kisah-kisah kaum-kaum terdahulu yang dijelaskan di dalam surah ini. Materi kedua ada permisalan dalam Al-Quran. Nah, permisalan dalam Al-Quran itu sesuatu yang abstrak dengan bentuk yang konkret, yaitu permisalan itu berupa peringatan, mau'idhah, larangan, dan takrir. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran turun dengan perkara halal, haram, muhkam, mutasyabbih, dan permisalan. Maka amalkanlah yang halal dan jauhilah yang haram. Ikuti yang muhkamat dan iman kepada ayat mutasyamat, dan ambil ibrah dari ayat Amsal. Lalu permisalan itu dibagi menjadi 2, yaitu zohirah dan kamimah. Zohirah itu jelas ada kata secara teksnya, ada teksnya. Kalau kamimah tersirat, jadi kita harus membaca tafsirnya dulu baru kita mengerti. Terus ada rukun amsal. Rukun amsal itu terbagi menjadi 4, ada musyabbah, yaitu segi dari perumpamaan. Yang kedua ada musyabbabi, alat perumpamaan. Yang ketiga ada tashbih, yang diumpamakan. Selanjutnya ada wajhu syabah, yang dijadikan perumpamaan. Materi ketiga yaitu ada klasifikasi tafsir Al-Quran. Tafsir ini merupakan penjelas Al-Quran, memperjelas hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Klasifikasi tafsir ada 4 macam. Yang pertama, tafsir ilmu lughah, yaitu tafsir yang diketahui dengan bahasa Arab.
Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar manusia berpikir. Maka dari itu wajib hukumnya untuk mempelajari bahasa Arab agar dapat memahami Al-Quran. Tidak ada jalan lain untuk mempelajari Al-Quran selain dari belajar bahasa Arab. Itu kata Imam Syatibi. Yang kedua adalah tafsir yang mudah dimengerti dengan lafaz. Tafsir yang dengan spontanitas yang itu paham karena lafaz yang jelas. Seperti contohnya wa aqimus shalah wa atau seperti ayat yang menyeru akan sholat dan zakat. Maka di lafaz itu tanpa kita membuka tafsirnya, kita sudah tahu bahwa Allah menyuruh kita untuk sholat dan zakat. Yang ketiga ada tafsir yang diketahui oleh ulama. Tafsir ini itu yang hanya diketahui oleh pemahaman ulama, karena tafsir ini membutuhkan ijtihad dan istinbat para ulama. Yang keempat, yang terakhir, ada tafsir yang hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu tafsir ini kecuali Allah. Contohnya hari kiamat. Selanjutnya ada i'jaz Al-Quran. Nah, i'jaz Al-Quran adalah mukjizat Al-Quran. Secara bahasa, mukjizat berasal dari kata a'jaza yu'jiju i'jaz, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelakunya disebut mu'jiz, tambahan tak marbutoh di akhir kata mu'jiz sehingga menjadi kata mu'jizah. Menunjukkan kata mubalaghah, artinya yang sangat melemahkan. Aspek-aspek kemujizatan Al-Quran. Yang pertama, i'jaz al-lughah. Tidak ada yang bisa menandingi bahasanya Al-Quran, karena bahasa Al-Quran itu langsung dari Allah SWT. Lalu ada i'jaz akhbar. Di dalamnya banyak berita atau kabar dari kisah-kisah terdahulu dan membawa berita gaib seperti surga dan neraka. Yang ketiga ada i'jaz al-ilmu. Keajaiban ilmu, sains, dan teknologi sudah dipaparkan dalam Al-Quran sebelum para ilmuwan mengetahuinya. Al-Quran sudah menerangkannya. Nah, selanjutnya ada i'jaz at-tasyri'i, sifatnya robbaniyah, bersandar hanya kepada Allah dan memanusiakan manusia. Syariat Islam itu adil, pertengahan, tidak menyulitkan, tidak israf atau mubazir. I'jaz at-tasyri'i ini mencakup segala hal, cocok untuk segala zaman. Selanjutnya ada disiplin ilmu dalam Al-Quran. Nah, dinukil dari Imam As-Suyuti bahwa dalam surah Al-An'am ayat 38 dan surah An-Nahl ayat 89, dalil wahyu semua bidang ilmu sudah dibahas dalam Al-Quran. Nabi SAW bersabda, akan ada banyak fitnah setelah aku wafat. Lalu Nabi memberitahu bahwa Al-Quran ada solusi ketika banyaknya fitnah tersebut. Karena di dalam Al-Quran ada khabar zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Maka seluruh masalah itu solusinya sudah ada dalam Al-Quran. Nah, di sini ada yang selanjutnya ada akhlak hamalatul Quran. Hamalatul Quran adalah seseorang yang menghafal Al-Quran atau mendalami Al-Quran. Ahlul Quran harus mempertimbangkan segala perbuatannya, karena itu mencerminkan dari akhlak ahlul Quran. Harus mempertimbangkan yang halal, haram, syubhat, dan melakukan segala perbuatannya dengan ilmu. Akhlak hamalatul Quran yaitu tidak menggunakan baju yang mewah, yang penting menutup aurat. Sebenarnya tidak hanya hamalatul Quran, bahkan seharusnya akhlak ini dimiliki oleh semua mukmin. Yang kedua, merasa cukup dengan keadaan, yaitu qanaah, selalu bersyukur dengan apa yang ada. Hati-hati dalam kepentingan dunia, karena dunia itu bukan tempat istirahat, karena tempat istirahat itu adalah akhirat. Tidak memutus tali silaturahmi, bermanfaat bagi orang lain. Dan untuk melakukan orang tua itu harus baik ya, memuliakan orang tua, memuliakan tetangga juga, harus bertetangga dengan baik, dengan rukun. Lalu merendahkan diri terhadap orang tua, merendahkan suara terhadap keduanya, mendoakan keduanya setelah keduanya sudah tidak ada, merawat ketika sudah sepuh, ketika sudah panjang umur tetapi sudah sepuh, maka kita harus wajib merawatnya. Taat, tapi ketika mereka memerintahkan untuk musyrik, maka janganlah dilakukan. Wajib hukumnya taat kepada orang tua. Tapi ketika orang tua menyuruh untuk kemusyrikan, kemaksiatan, jangan dilakukan. Dan jika orang tua juga melakukan bid'ah, maka
kita harus memberitahunya dengan jika orang tua kita musyrik atau melakukan hal-hal yang di luar syariat Islam, maka kita harus memberitahukan orang tua kita itu dengan pelan-pelan. Nah, terakhir adalah hukum terjemahan Al-Quran. Terjemah secara bahasa adalah memindahkan satu bahasa ke bahasa yang lain. Secara istilah adalah menafsirkan satu lafaz ke suatu makna. Nah, pentingnya terjemah itu apa sih? Pentingnya menerjemahkan Al-Quran adalah karena tidak semua orang bisa berbahasa Arab. Nah, dari menerjemahkan Al-Quran ini, maka memudahkan orang lain untuk memahami bahasa Arab. Nah, terjemahan ini sudah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad memerintahkan Zaid bin Thabit menjadi penerjemahnya. Syarat sebagai penerjemah itu ada 4, yaitu muslim, adil dan dapat dipercaya, mendalami bahasa Arab, dan memiliki adab. Nah, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.